antar materi modul 1.4. Mempelajari modul 1.4 budaya positif merupakan sesuatu yang luar biasa bagi saya. Di modul ini saya mempelajari tentang disiplin. Dalam budaya kita sering memaknai disiplin adalah rasa ketaatan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai percaya dan menjadi tanggung jawabnya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri dan memiliki motivasi instinktif. Pada modul 1.4 juga mempelajari nilai-nilai kebajikan universal yang juga telah diperkenalkan di modul 1.2 yang berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama terlepas dari suku, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita atau fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ian Egosen tahun 1998 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan itu sebagaimana yang kita kenal dengan pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Diharapkan nilai-nilai kebajikan inilah yang akan menjadi nilai-nilai karakter pada murid kita. Visi guru penggerak yang berpihak pada murid tentunya menjadi sebuah visi untuk setiap guru menjadi pribadi yang bergerak dan menggerakkan sesama guru agar menjadi agen perubahan paradigma pembelajaran baru, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Bergerak untuk memperkenalkan budaya positif yang membawa murid kepada perubahan positif. Pada modul 1.4, saya belajar tentang 3 motivasi seseorang dalam disiplin. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya, orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Motivasi ini bersifat eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi inilah yang kita harapkan. Mereka akan melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Motivasi ini merupakan motivasi intrinsik. Modul ini juga mempelajarkan saya untuk mengetahui perbedaan hukuman, konsekuensi, dan segitiga restitusi. Perbedaan tersebut adalah bahwa disiplin dapat membentuk konsekuensi, sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek.
Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Segitiga restitusi mengajak kita untuk melakukan penanganan suatu kasus atau pelanggaran murid dengan 3 langkah, yaitu pertama, menstabilkan identitas. Dalam menstabilkan identitas, kita mengubah paradigma murid yang gagal menggantikan dengan paradigma menjadi orang yang sukses. Yang kedua, validasi tindakan. Melakukan validasi tentang apa yang sudah dilakukan dan kedepannya memvalidasi alasan apa dia melakukan hal tersebut atau apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan kebaikan yang diinginkan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Dalam menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati, apakah keyakinan kelas yang sudah dibuat sebelumnya. Hal yang menarik untuk saya di luar dugaan yang pertama, penghargaan. Pada awalnya, saya sangat meyakini bahwa penghargaan adalah suatu tindakan yang dapat memotivasi murid sebagai bentuk apresiasi tentang perilaku baik pada murid. Ternyata, setelah saya mempelajari modul 1.4 ini, penghargaan bisa mematikan motivasi intrinsik murid dan pada jangka waktu tertentu. Penghargaan akan membuat murid ketergantungan. Kedua, keyakinan dan peraturan kelas. Pada awalnya saya mendewakan peraturan atau tata tertib sekolah. Peraturan kelas itu adalah suatu sistem yang sangat efektif untuk mengatur murid agar nantinya murid bisa berdisiplin positif sesuai dengan koridor peraturan kelas. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.4, peraturan justru tidak efektif dalam menciptakan budaya positif. Peraturan hanya berasal dari motivasi eksternal yang nantinya akan bersifat ketergantungan pada suatu peraturan. Sedangkan keyakinan kelas merupakan motivasi yang bersumber dari dalam, sehingga ada atau tidak adanya peraturan murid akan melakukan dan menerapkan disiplin positif sesuai dengan keyakinan. Yang ketiga, mengenai segitiga restitusi. Hal yang paling menarik ketika pada tahapan menstabilkan identitas, ketika seorang guru berkata pada murid bahwa tidak apa-apa melakukan kesalahan dan setiap orang pasti melakukan kesalahan, sehingga dari kalimat yang diucapkan oleh guru, murid bisa mengubah identitas mereka dari orang yang gagal menjadi orang yang baik. Sedangkan yang sering saya lakukan biasanya menyudutkan murid dengan membahas berbagai aktivitas penyimpangan mereka dari beberapa